melanjutkan dari cerita sebelumnya. Zenjian hanya bisa berbaring, tidak punya kekuatan untuk berdiri. Dia merasakan kesombongan yang dia tujukan hanya lelucon. Pada saat ini wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" teriak para pengawal itu. Zenjian sama sekali tidak mendengar teriakan itu. Tatapannya masih lurus ke depan sambil berjalan terhuyung-huyung. Penjaga itu membeku dan dengan cepat mengambil pedang Zenjian dari tanah. Dengan hormat menyerahkan kepada Zenjian. "Tuan, ini pedang Anda." Ucap pengawal itu mengambil pedang dan memberikan kepada Zenjian. Namun Zenjian tidak mengambil pedang itu. Dia tertawa dengan berlinang air mata saat berkata, "Aku tenggelam dalam teknik pedang sejak aku muda. Tapi hari ini aku telah dikalahkan. Wajah apa yang aku miliki untuk mengambil pedang ini?" Ucap Zenjian. Pengawal itu tercengang dengan kata-kata Zenjian dan hanya bisa melihat punggung Zenjian yang berjalan dengan tertati-tati. Penjaga lain yang tampak cukup kuat di antara kerumunan menatap kembali ke Xiaoyan dengan tatapan yang rumit dan melambaikan tangannya untuk memimpin kerumunan ke depan. Jalan itu menjadi sunyi dan debu berterbangan di udara oleh angin setelah pertempuran berakhir. Wu Chen melangkah dan menepuk pundak Xiaoyan saat dia berkata, "Kemarahan yang meletus pada dirimu membuatku takut. Kupikir kau benar-benar membunuh Zenjian. Jika itu aku, mungkin aku tidak dapat mengendalikan emosi dalam kemarahan. Namun kamu dapat berpikir jernih dalam pertempuran hidup dan mati. Saudara Xio, ketenanganmu dan kontrol halus dari keterampilan bertarung benar-benar membuatku kagum." Ucap Wu Chen. "Meskipun aku tidak membunuhnya, dia tidak berbeda dengan mati karena sikap keras kepalanya." Ucap Xiaoyan. Zenjian dianggap sebagai pemuda jenius di dalam keluarga Zen karena bakatnya yang luar biasa. Dia selalu berada di atas dan tidak pernah mengalami kekalahan. Orang seperti itu pasti sulit menerima kegagalan. Dapat dikatakan bahwa kekalahan hari ini jelas merupakan aib terbesar dalam hidupnya. Tetapi sekarang saudara Xio bisa dikatakan telah menyinggung keluarga Zen. Aku takut keluarga Zen akan menargetkanmu di masa depan. Kamu harus berjaga-jaga terhadapnya. Ucap Jing Wuchen. Soyan tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa menangani rintangannya sendiri. Siapa yang bisa menyalahkan saya? Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengalahkan Zenjian, Xiaoyan duduk bersandar. Perlahan-lahan malam telah tiba dan bulan darah di langit tampak lebih dingin. Aku sudah menunggu untuk waktu yang lama. Mengapa aku tidak dapat menemukan rumput ilusi? Gumam Xiaoyan. Malam semakin gelap. Angin bertiup dan jalan gunung sangat sepi. Pada saat yang sama bulan darah di langit tiba-tiba menjadi lebih terang. Seberkas cahaya diproyeksikan dari bulan darah dan jatuh di perisai. Begitu diterangi oleh seberkas cahaya, perisai itu membentuk lubang sekitar 5 meter. Wu Chen melompat dengan gembira, menunjuk ke lubang bundar dengan panik. Ini pasti pintu masuk ke dinding bagian dalam. "Ayo pergi," teriak Wu Chen. Soyan melangkah maju di bawah sinar bulan darah dan jatuh ke lubang bundar. Ketiganya langsung melompat ke lubang cahaya. Mereka bertiga baru saja memasuki lubang, tiba-tiba kekuatan misterius membungkus mereka bertiga. Ketika ketiganya muncul, mereka sudah berada di ruang lain. Wu Chen menggelengkan kepalanya yang masih sedikit pusing. Dia melihat ke langit lalu berkata, "Sepertinya kita teleportasi sangat jauh." Ucap Wu Chen. "Kekuatan jiwaku tidak merasakan posisi perisai yang bergeser. Mungkinkah ini hanya ditransmisikan ke tubuh daging dan darah?" Ucap Xiaoyan. "Kurasa aku mengerti sekarang. Lubang bundar ini adalah pintu masuk tanah magis. Jika pendatang pertama memasukinya, orang-orang yang masuk kemudian akan dengan mudah disergap oleh orang yang memasuki pertama kali. Oleh karena itu, situasi ini hanya dapat dihindari dengan memindahkan orang-orang dalam jarak tertentu." Ucap Jing Wuchen. "Aku tidak tahu apakah teleportasi ini acak. Jika demikian, maka kita dapat menyingkirkan pelacakan jiwa sekarang." Ucap Xiaoyan. "Ya, jangan terlalu memikirkannya. Dinding bagian dalam penuh dengan vitalitas.
Juga ada banyak Warcraft kuat. Mari kita pikirkan bagaimana cara memanen lebih banyak. Ucap Jing Wuchen dengan penuh semangat. Pada saat ini pemandangan sekitar sangat berubah dari sebelumnya. Tidak ada lagi jejak bulan darah di langit. Hanya ada sinar matahari yang sangat cerah. Mungkin ini adalah sumber vitalitas tanpa batas. Meskipun tidak ada jejak Warcraft, suara mendesis dari waktu ke waktu di hutan samar-samar terdengar. Kami baru saja masuk, dan kami sudah bisa mendengar suara Warcraft. Tampaknya di sini adalah sekelompok Warcraft seperti yang dikabarkan. Kita harus lebih berhati-hati, ucap Xiaoyan. Keduanya mengangguk. Tempat ini jauh lebih besar dari apa yang saya harapkan. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Wuchen. Saya tidak tahu apakah Anda merasakannya. Meskipun tidak ada efek bulan darah di sini, tanda bulan sabit di dahiku tampaknya ditekan oleh kekuatan misterius, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Wuchen dan Longyan dengan tenang merasakan kekuatan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Apakah kalian merasakannya? Tanya Xiaoyan. Bukankah itu akan membawa kita ke platform legendaris? Tanya Wuchen. Itu belum tentu benar. Pasti ada sangat sedikit orang yang bisa mencapai platform legendaris. Jika saya menebak dengan benar, semakin kita dekat ke pusat semakin kuat daya tariknya, ucap Xiaoyan. Benarkah? Wuchen sedikit ragu. Segera dia melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika kecepatan Wuchen mencapai titik ekstrim, jarak ribuan mil hanya ditempuh beberapa nafas. Itu benar. Semakin saya pergi ke pusat, semakin kuat daya tariknya. Saudara Xiao, apa yang kamu rencanakan? Tanya Wuchen. Itu sangat sederhana. Karena di tempat ini bernama pembunuhan darah, maka itu pasti tempat yang penuh dengan pembunuhan. Mungkin akan banyak petarung di tempat tak terbatas ini, ucap Xiaoyan. Itu masuk akal. Mengapa semua orang harus berlari begitu bodoh untuk berpartisipasi dalam pembunuhan? Ucap Jing Wuchen. Apakah Anda lupa kata-kata penjaga tanah ilusi? 10 orang yang paling menonjol dalam pembunuhan darah akan menerima hadiah yang paling dermawan, ucap Xiaoyan. Kalau begitu mari kita bergegas untuk mendapatkan hadiah. Dengan kekuatan kita saya yakin kita pasti masuk 10 besar, ucap Wuchen. Biarkan orang-orang ini saling membunuh. Kita akan mengambil keuntungan dari pembunuhan mereka. Lebih baik kita mengambil harta di sarang Warcraft. Aku baru saja menyelidiki dengan kekuatan jiwaku. Sebagian besar Warcraft hanya bintang awal hingga bintang 5. Dengan kekuatan kita bertiga bahkan Warcraft bintang 6 awal tidak masalah, ucap Xiaoyan. Keduanya membuat keputusan mereka bertiga segera bergegas ke tempat sarang Warcraft. Sesaat kemudian mereka tiba ke lembah yang ditutupi oleh lapisan salju tipis. Di kedua sisi lembah ini tidak ada rumput yang tumbuh. Tiba-tiba suara penjaga hutan ilusi atau yang disebut guardian terdengar di telinga mereka bertiga. Hitung mundur dimulai. Area teleportasi yang tersembunyi di sebuah bagian hutan ilusi sekarang terbuka. Peta titik teleportasi akan muncul di lautan pengetahuan Anda. Ucap suara guardian yang menggema di seluruh hutan ilusi. Saat kelompok Xiaoyan bergegas akan memasuki ruang teleportasi, tiba-tiba dia bertemu dengan kelompok besar. Bukankah Anda bertiga yang dijuluki Sabit Dewa Kematian? Saya mendengar tentang Anda yang menghancurkan 40 orang di lembah. Tanya pemimpin kelompok itu. Xiaoyan tidak menjawab dan hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Tenanglah, tujuan kita ke sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Saya adalah pemimpin kelompok dari Chaos Immortal, dan rekan di samping saya dari suku Naga Merah. Ucap pemimpin kelompok yang ternyata dari suku Chaos Immortal. Tolong katakan, kesepakatan apa yang Anda inginkan? Tanya Xiaoyan. Saya melihat kekuatan kalian bertiga tidak lemah. Yang terkuat di antara kalian bertiga adalah Anda. Jika saya bertarung dengan Anda, mungkin saya tidak akan bisa mengalahkan Anda. Oleh karena itu, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Kita akan bergabung untuk merebutkan 10 tempat teratas. Jika kita bekerja sama, kemungkinan besar para jenius dari keluarga support tidak akan bisa mengalahkan kita. Ucap Chaos Immortal. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut.
Dia mengingat bahwa King Hao pernah mengatakan kedua suku ini. Memang yang terbaik adalah memperkuat pasukan di saat situasi yang penuh bahaya ini. Selain itu, mereka berdua bukan dari individu yang lemah. Itu akan sangat membantu jika bergabung dengan Xiaoyan. Saya akan menerima tawaran ini. Namun saya memiliki satu persyaratan pada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda akan memenuhinya atau tidak. Ucap Xiaoyan. Oh, tolong katakan. Ucap Chaos Immortal. Kita beraliansi hanya sampai tujuan kita tercapai. Adapun masalah tentang kedua belah pihak maka Anda harus siap untuk membantu. Ucap Xiaoyan. Jika hanya itu syaratmu, saya akan setuju. Mulai hari ini kita akan menjadi tim yang akan menjaga satu sama lain. Ucap Chaos Immortal dan Naga Merah. Sekarang tim Xiaoyan berjumlah 5 orang. Kelima tim Xiaoyan sangatlah kuat. Bisa dikatakan bahwa mereka berlima adalah seorang jenius super. Segera banyak orang bergegas ke gurun. Ini akan menjadi pertempuran kacau antara hidup dan mati, di mana hanya ada 10 individu yang bertahan dan akan mendapatkan hadiah dari Guardian. Mari kita pergi ke gurun juga. Ucap Xiaoyan dengan ekspresi yang dingin. Xiaoyan yang beranggotakan 5 orang terus menyapu di sepanjang jalan. Mereka berlima bertukar pandang sebelum mengangguk dan mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Naga merah itu meraung dan tombak perunggu di tangannya berputar. Itu membentuk tornado setinggi 100 meter mulai mengembun di udara. Tornado setinggi 100 meter menyapu ke depan. Banyak orang ditarik masuk ke dalam tornado dan tubuh yang memasuki tornado akan berubah menjadi kabut darah. Sementara suku naga merah mulai melakukan pembunuhan massal, tiba-tiba Longyan juga berubah menjadi naga petir emas yang nyata. Pistol petir berubah menjadi tanduk petir emas yang tajam menyapu kerumunan. Wu Chen menggunakan belati terbang dan setiap belati melesat akan ada kepala putus dan darah menyembur di udara. Chaos Immortal terbang ke langit. Tubuh Chaos Immortal berubah menjadi binatang raksasa dan turun dengan cepat ke arah kerumunan. Di tengah kerumunan banyak orang yang terhempas oleh kekuatan penghancur ini. Yang terakhir, Xiaoyan memobilisasi kekuatan jiwa dan jiwa kecil yang lama tidur mulai beraksi. Dia membentuk lotus api yang sangat indah. Itu melonjak menjadi lautan api yang membakar kerumunan Daudi Bintang 4. Sekitar 1 jam kemudian perlahan-lahan suara pertempuran berangsur-angsur berhenti dan pembunuhan di hutan ilusi mulai berakhir. Sejauh ini hanya tersedia 100 Daudi yang tersisa. Dengan berkurangnya jumlah orang, tidak ada yang ingin berada di tengah-tengah gurun dan terjebak oleh musuh di semua sisi, terutama mereka yang sedikit lebih lemah. Kerumunan yang berada di pusat perlahan-lahan mulai menyebar menuju gurun di segala arah. Xiaoyan mundur ke arah timur sambil membunuh. Tidak peduli siapa itu selama mereka melihat kelima tim Xiaoyan, mereka tidak mau mundur ke arah yang sama. Namun ada sekelompok besar orang yang mengikuti Xiaoyan dari belakang. Kelompok orang ini berjumlah 100 orang. Jelas mereka ingin mendapatkan hadiah dermawan dari Guardian. Tanda bulan sabit berwarna hitam di dahi tim Xiaoyan membuat mata yang melihat akan berapi-api untuk membunuh. Selama mereka membunuh salah satu dari mereka, maka mereka akan masuk 10 besar. Naga merah dan Jing Wuchen duduk di tanah dengan sangat puas meski kelelahan. Sedangkan Chaos Immortal dan Longyan keduanya membungkuk dan terengah-engah. Begitu juga Xiaoyan yang mulai kelelahan menyuruh jiwa kecil kembali memasuki tubuhnya. Meskipun semangat juang dapat diisi kembali dengan cairan Qinglin, kekuatan fisik dan kekuatan jiwa dari kelima orang hampir habis. Melihat situasi tim Xiaoyan, pemimpin dari kelompok 100 orang menjadi cerah. Mereka menyebar kemudian mengelilingi tim Xiaoyan. Xiaoyan tidak panik dalam menghadapi ini. Segera dia menoleh ke kelompoknya dan berkata, "Semuanya tetap tenang. Jangan biarkan diri kalian terpisah," ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan memasuki keadaan misterius. Kesadaran yang sangat jelas terbentang di depan Xiaoyan. Semua hal yang telah dialami muncul satu persatu. Kekuatan jiwa Xiaoyan meningkat drastis. Seolah-olah pintu perlahan terbuka. Aturan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memasuki pikiran Xiaoyan. Apakah ini misteri dari alam jiwa nirvana tahap menengah?
Ada kilatan cahaya dalam pikiran Xiaoyan. Aturan langit dan bumi jelas ditampilkan di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama energi langit dan bumi memasuki lautan pengetahuan Xiaoyan. Aku sudah memperhatikan orang ini sebelumnya, dan kekuatan jiwanya jelas habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap pemimpin kelompok dari 100 orang itu. Ketika tingkat jiwa Xiaoyan menembus nirvana tingkat menengah, 100 orang yang mengepungnya sangat terkejut. Mereka memandang Xiaoyan dengan tak percaya. Mereka tidak bergerak dan berhenti dalam ketakutan. Keempat orang di sisi Xiaoyan memandang Xiaoyan dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin hanya dalam sekejap aura Xiaoyan membumbung tinggi? Pada saat ini Xiaoyan terbangun dari keadaan misterius dan membuka mata. Dia merasakan kesegaran yang tak terbandingkan. Tidak hanya kekuatannya pulih sepenuhnya, bahkan dia merasa bahwa saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hahaha, kalian semua ingin merampok kami. Kalian bisa mencobanya. Ucap Xiaoyan tampak sangat bersemangat. Xiaoyan, cepat singkirkan bajingan ini. Ucap naga merah yang ternyata bernama Anlong. Xiaoyan tersenyum dingin melihat sekelompok orang ini. Segera kekuatan jiwa yang agung melonjak dari tubuhnya. Keadaan jiwa nirvana tahap menengah dilepaskan tanpa ragu-ragu lagi. Itu seperti badai yang mengurung 100 orang Daudi ke dalam ruang jiwa yang sangat sunyi. Sekelompok Daudi yang tidak bisa lepas dari pengekangan merasakan kepala mereka akan meledak. 100 Daudi bintang 4 terjebak di dalam ruang yang dipenuhi kabut merah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chaos Immortal, Naga Merah Wuchen, dan Longyan semuanya saling menatap dengan terkejut. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya menjadi penguasa ruang ini. Menghadapi situasi ini 100 Daudi sangat ketakutan. Mereka menyerang membabi buta tetapi tidak ada fluktuasi sedikit pun di ruang ini. Di ruang ini kalian hanyalah sebut sepele. Rasakan kemarahan Dewa Asura. Ucap Xiaoyan bergema di telinga mereka. Ketika kata-kata Xiaoyan baru saja jatuh dan ombak darah setinggi 1000 meter menerjang 100 Daudi bintang 4. 100 orang yang diterjang ombak darah berteriak dengan histeris sebelum mereka runtuh. Setelah beberapa saat mereka jatuh tanpa nafas di depan mata kelompok Xiaoyan. Setelah melakukan serangan ini tubuh Xiaoyan menjadi sangat lelah. Segera dia duduk dan menyesuaikan keadaannya. Setelah menyaksikan adegan mengerikan ini, pikiran Chaos Immortal dan Naga Merah menjadi tumpul. 100 Daudi dengan kekuatan besar jatuh dalam beberapa detik. Itu membuat mereka akan semakin menghormati Xiaoyan. Waktu terus berlalu. Suara pedang masih samar-samar terdengar di gurun yang luas ini. Xiaoyan yang menutup mata kini sudah mulai membuka matanya menatap sisi timur gurun. Tidak ada seorang pun kecuali 5 orang tim Xiaoyan. Ada banyak mayat dan bau darah yang menyengat. Saat ini keempat orang telah memulihkan kekuatan fisik mereka. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Tanya Longyan. Tidak ada yang bisa terjadi padaku. Jawab Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, jika saya menebak dengan benar, sebelumnya Anda melakukan pertempuran jiwa kan? Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Tetapi bukankah square-nya cukup besar? Ucap Chaos Immortal. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa kekuatan jiwaku telah menembus ke tingkat keadaan nirvana. Kekuatan jiwa alam nirvana jauh dari sebanding dengan keadaan Daudi. Kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari puncak keadaan Daudi. Dan itu tidak ada biaya dan atau gejala sisa setelah seseorang memasuki alam jiwa nirvana. Hanya saja aku baru menembus kekuatan jiwa nirvana dan belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu tubuhku menjadi lelah. Ucap Xiaoyan menjelaskan. Jadi begitu. Wajah tegang Chaos Immortal akhirnya memberikan senyum lega. Selamat kepada saudara Xiaoyan untuk kekuatan Anda. Ucap Naga Merah Along. Hahaha, saya terlalu sering dibuat terkejut oleh saudara Xiaoyan. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan diri. Ucap Jing Wuchen tertawa terbahak-bahak. Dengan kemajuan saudara Xiaoyan, kelompok kita akan semakin kuat. Ucap Chaos Immortal. Semakin kuat kamu, aku akan semakin bahagia. Dan ketika kamu berada di puncak benua, aku akan bisa berjalan di sampingmu. Ucap Jing Wuchen. Berjalan di samping?
Tidakkah kamu akan terlalu merepotkan? Ucap Longyan. Kentut kecil, bisakah kamu lebih sopan terhadap paman ini? Ucap Jing Wuchen. Cih, siapa yang peduli? Ucap Longyan. Melihat pertengkaran Jing Wuchen dan Longyan, Xiaoyan Chaos Immortal dan Naga Merah tidak bisa menahan tawa. Sesaat kemudian Xiaoyan berkata, "Saya pikir semua orang memiliki kelebihan sendiri. Saya mungkin memiliki kekuatan fisik atau keunggulan jiwa untuk promosi yang lebih komprehensif. Tetapi Anda berbeda. Anda memiliki tingkat prestasi tinggi dalam kecepatan dan belati terbang. Anda tidak harus membenamkan diri dengan kerja keras. Dan jangan lupa bahwa pelatihan di luar juga merupakan cara untuk berkultivasi. Dan itu lebih efisien untuk pemahaman." Ucap Xiaoyan. Jing Wuchen mengangguk dengan tegas. Wajahnya berangsur-angsur bersemangat. Xiaoyan, masih ada banyak orang yang bertarung di arah lain. Kekuatan fisik kita sekarang telah banyak pulih. Kekuatan jiwamu telah menembus ke tingkat berikutnya. Haruskah kita akan membunuh lagi? Ucap Naga Merah menjilat bibirnya yang kering, dan cahaya berapi menyala di matanya. Semua orang menatap Xiaoyan dan tertawa menunggu Xiaoyan untuk membuat keputusan. Kurasa dunia fantasi akan ditutup. Kita tidak perlu membunuh beberapa lagi. Ucap Xiaoyan. Ini juga benar. Sekarang hanya ada sangat sedikit orang. Yang terbaik menyiapkan kekuatan untuk saat yang tepat. Ucap Chaos Immortal. Naga Merah dan lainnya setuju dan mengangguk. Ketika saya pertama kali memasuki dunia fantasi, total ada sekitar 50.000 orang. Setelah pembunuhan dan pembunuhan di luar ada lebih dari 10.000 orang yang akhirnya sampai ke hutan belantara. Tetapi sekarang saya khawatir hanya ada sekitar 1.000 orang. Itu terlalu kejam. Ucap Chaos Immortal tertawa. Namun semakin sedikit orang yang selamat, semakin baik untuk kita, dan sangat memungkinkan untuk kita berada di peringkat 10 besar. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan hadiah dari Guardian, Anda akan dapat menghasilkan banyak uang. Hahaha, ucap Jing Wuchen. Tetapi jangan terlalu senang. Dari 50.000 menjadi lebih dari 1.000, kamu bisa menebak bahwa mereka bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Dengan kata lain, mereka yang tersisa pasti luar biasa. Ucap Naga Merah. Chaos tersenyum tetapi tidak melanjutkan topik ini. Dia mengerutkan kening saat berkata, "Saya sebelumnya telah melihat kelompok Zenjian di sepanjang jalan. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah yang sangat sulit untuk diidentifikasi pada pandangan pertama, saya yakin itu adalah dia. Tetapi melihat dari keadaannya dia tampaknya tidak seperti dengan rumor yang ada. Dia bahkan melarikan diri ke utara oleh banyak penjaga seperti orang yang akan mati. Saya benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah dia terluka parah atau dipukul?" Ucap Chaos Immortal. Selain itu, kita belum melihat kelompok dan Bingyan dan orang-orang penjaga dari Kuildan. Apa menurutmu itu aneh? Mungkinkah Dan Bingyan sudah mati? Dengan begitu banyak penjaga di Kuildan dan kekuatannya begitu kuat. Bagaimana dia bisa mati sebelum berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Ucap Naga Merah. Chaos Immortal menghembuskan nafas dengan keraguan di dalam hatinya. Dia jatuh ke dalam kebingungan yang dalam. Matanya tiba-tiba melirik Xiaoyan, Jing Wuchen, dan Longyan yang tidak bicara. Xiaoyan dalam keadaan bingung. Apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya atau dia akan merahasiakannya? Masalah ini melibatkan Kuildan yang kuat. Dan jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin melibatkan saudara-saudara ini dalam resiko. Masalah itu pada akhirnya akan diungkapkan kepada dunia. Dia menoleh ke Chaos Immortal dan Naga Merah saat tiba-tiba berkata, "Aku tahu sedikit tentang ini," ucap Xiaoyan. "Oh?" ucap Chaos Immortal dan Naga Merah. Longyan dan Jing Wuchen langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Apakah Xiaoyan akan benar-benar mengungkapkan semuanya? Longyan dan Jing Wuchen saling bertukar pandang. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Saya bertemu Zenjian sebelum bertemu dengan Anda," ucap Xiaoyan. "Hah? Lalu bagaimana?" ucap Chaos Immortal dan Naga Merah secara bersamaan. "Pertempuran pecah di antara kami.
Zhenjian dikalahkan dan pedang 9 kaisarnya dihancurkan. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan riang, tetapi itu terdengar seperti guntur di telinga Chaos Immortal dan Naga Merah. Setelah itu keduanya berpikir pada saat yang sama. Bagaimana dengan Dan Bingyan? Apakah itu tidak akan dikalahkan oleh Xiaoyan? Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Apakah seharusnya dia dibunuh oleh Xiaoyan? Ini adalah peristiwa luar biasa. Mereka berdua menghirup udara dingin. Dan ketika mereka akan mencari tahu, Xiaoyan tiba-tiba menambahkan dengan minta maaf. Adapun yang lain, karena saya terlalu tidak nyaman untuk berbicara, tolong maafkan saya. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi Chaos Immortal dan Naga Merah sama-sama orang yang cerdas. Dia memahami keuntungan sekilas dan menepuk pundak Xiaoyan untuk menunjukkan pemahamannya. Terlepas dari apakah Dan Bingyan meninggal di tangan Xiaoyan atau mengalami kecelakaan, karena Xiaoyan mengatakan tidak nyaman maka itu berarti bahwa masalahnya penting dan tidak harus ditanyakan. Dan film pun berakhir.